Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, selamat malam. Nah, di video kali ini aku pengen bercerita. Jadi apa ya, greget gitu, pengen cerita gitu. Mungkin ada hal yang sama yang aku alamin ya sampai detik ini ya. Mungkin ada yang sama, boleh curhat-curhatan di kolom komentar ya. Nah, jadi oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu, aku kan pernah bikin vlog ini ya kemarin ya, vlog yang ini. Nah, itu adalah vlog aku, salah satu contoh juga bagian dari problematiknya keluarga ya. Jadi di sini aku pengen bercerita nggak enaknya punya rekan atau saudara yang problematik gitu ya. Jadi yang aku mau ceritain di sini adalah, kalau kalian nonton ya vlog aku itu hanya sebagian contoh kecil ya, sebagian contoh kecil yang aku dan keluarga aku alamin gitu ya. Memang nggak sengaja aku nggak blur foto orangnya, aku siap. Kalau memang gak terima, oke, ayo. Aku juga gak terima bertahun-tahun keluarga aku diperlakukan seenaknya gitu. Aku juga punya bukti teman-teman, nggak syukur-syukur apa ya, ngerekam bicara gini. Oke, aku mau cerita dari awal-awal aja deh ya. Jadi gak enaknya punya keluarga problematik itu maksudnya seperti ini. Kalau kita satu pekarangan gitu sama saudara gitu, apa dari ibu, kebetulan yang keluargaku alami ini kan ngumpul ya satu pekarangan di depan rumahku, di depannya lagi hadapan rumah dulur saudaranya dari almarhum kakek aku ya, berarti omnya ibu ya. Problematik dari kecil, memang aku problematik banget. Almarhum kakek aku berarti ayah dari ibu aku kan ya, itu punya saudara gitu. Ini problematik teman-teman. Problematiknya apa ya? Memang ada ya, tapi dibilang nggak ada ya, tapi ada ya. Aku alamin ini sekarang sama keluarga gitu, saling bersaudara, saling satu keturunan gitu, rebutan warisan gitu ya. Ini aku alamin sampai detik ini. Kalau diceritakan dari awal-awal panjang teman-teman, yakin aku nih durasinya panjang, tapi ini intinya aja wis ya. Ya kalau aku kelewat ngomong mungkin awal-awal gitu ya, monggo di ini aja ya didengerin aja. Jadi ini masalah yang parah-parahnya itu kalau gak salah COVID ya, 2018-an 2019-an itu dah. Kenapa kalau petua-petua udah meninggal gitu, kayak buyut-buyut gitu ya, udah nggak ada, semuanya tuh seenaknya gitu ya, ngatur-ngatur warisan tuh seenaknya dewe gitu ya. Ini kan terjadi rumah bagian ibuku itu seenaknya di depan teras kami itu diukur, diambil teras ibu aku tuh diambil teman. Jadi rumah ibu aku kan rumah tua gitu ya zaman dulu, terus di depannya tuh ada teras, tuh terasnya diambil. Jadi cuman sampai pintu aja gitu. Itu kan haknya ibunya aku, bukan haknya ini ya, orang lain ya. Nah, yang ngambil tuh saudaranya almarhum dari bapak ibuku. Itu diambil,
Yang lebih parahnya itu tanpa persetujuan tiba-tiba ada sertifikat tanah yang ada tanda tangan almarhum bapaknya ibu aku. Dan almarhum tuh gak merasa masih hidupnya tuh pun gak merasa tanda tangan dan ataupun cap jempol. Nah ini yang aku pengen pertegas lagi ini. Ibuku itu sudah lapor ya teman-teman, sudah lapor, sudah meditasi berkali-kali sama leknya ya, leknya ibu aku ini kan yang problematik banget tuh lek ya, yang hadap-hadapan di depan rumah itu yang udah meditasi berkali-kali, tetap semaunya dia pikir dia itu adalah anak dari almarhum buyut aku yang satu-satunya yang paling berkuasa gitu. Cuman gak dipikirin nih, meskipun ibuku bapaknya udah meninggal kan ada hak bapaknya juga yang diturunin ke ibu aku gitu loh. Seenaknya dewe udah laporan ke sana kemari dulu itu ke Pak Kepala Desa, terus RT RW sudah, pastinya itu nggak ada hasil gitu ya. Pokoknya nggak ada hasil lah sampai sekarang. Nah kemarin ini sebelum aku pulang dari Jember itu, sebelum pulang ke Jember dari Malang maksudnya, aku bikin video dulu di sini ya, tak kirim ke Bupati Jember gitu, siapa tahu bisa membantu menangani masalah keluargaku gitu ya. Ini kan sudah laporan semuanya ke kepala desa sudah, ke RT RW sudah, dan pokoknya ke perangkat desa tuh sudah teman-teman, gak ada hasil. Cuman ke kantor polisi aja yang belum gitu loh. Masih keluargaku tuh masih ada rasa kasihan lah gitu lah. Jadi ini aku inisiatif sendiri tanpa bilang ke siapapun, ke ibu, ke Akbar aja, ke suami aja aku gak bilang. Bikin video, aku kirim ke bupati mengenai masalah ini. Aku pengen tuntas gitu loh, pengen tuntas masalah ini gitu. Pokoknya aku kirim video, dokumen, bukti patok tanah yang sembarangan, yang gini, pokoknya termasuk ini ya, kejahatan mengganggu banget ya, mengganggu lingkungan banget. Aku kirim, alhamdulillah sama bupati itu direspon, ada respon, cuman sampai sekarang ini belum ada tindak lanjutan gitu loh. Nah itu aku masih menunggu. Aku pengennya itu keluarga yang problematik ini, yang pengen menguasai harta warisannya seenak dewe itu, aku pengen, tujuanku di sini adalah ayo kita itu kalau memang mau bagi rata warisannya, bagi rata aja, jangan seenaknya gitu loh. Ini kalau dilihat dari bagian dari almarhum bapak ibu aku ya, berarti kan sekarang diturunin ke ibu aku ya. Paling ini teman-teman, paling paling sedih lah gitulah. Udah tanah yang di rumah itu dipersempit, diambil, dipatok tanah dewe ambek leknya ibuku itu ya. Terus bagian sawah cuma hanya sepetak kecil lah gitulah. Dibandingkan dengan lainnya tuh beda banget, gak ada ini teman-teman, gak ada adil-adilnya gitu. Nah mungkin kalian ada yang pasti ada yang punya ini pertanyaan mungkin gini loh, sebelumnya memang gak dibagi kak mbak, gimana sih sebelumnya yang masih waktu ada buyut-buyut dulu? Enggak teman-teman, kalau orang zaman dulu itu setahu aku ya, kalau harta warisan tuh sekedar ucapan gitu, tertulis pun enggak, sekedar ucapan ya, itu
gak pas langsung diukurin yang pas, yang adil, disertifikatin masing-masing tuh enggak di keluarga. Nah itu ya salahnya di situ. Nah tadi anak putune itu yaitu sampai sekarang berpelik masalah itu. Ibu aku itu bukan gak ikhlas ya, ikhlas, cuman ibu aku itu mikirin ini hakku, aku ikhlas, tapi almarhum bapakku ini gak ikhlas, ini gimana gitu kan ya. Nah itu kan, itu tadi sudah aku perjuangkan ke Pak Bupati, tapi sekarang masih belum ada respon gitu. Aku udah detail teman-teman, ngirim ke Bapak Bupati itu, aku udah ngirim VT detail banget. Aku ceritain masalahnya gini, monggo Pak kalau sampean pengen mengecek, saya sangat senang sekali kalau Bapak Bupati bisa berkenan ngecek langsung ke rumah saya, kondisi rumah saya, kondisi tanah yang diklaim itu miliknya gitu kan ya. Nah, tapi sekarang masih belum ya kan. November bulan depan kan juga ini ya, ada pemilihan ini ya, pemilihan calon gubernur, wakil gubernur sama wali kota ya kalau nggak salah, serentak. Nah kebetulan Bupati Jember itu nyalonin lagi Bapak Hendy sama Gus Firjaun ya, itu nyalon lagi ya. Mungkin satu sisi aku juga mikirin itu, oh mungkin ini masih dalam kampanye atau gimana ya. Aku juga ngikutin Instagramnya Pak Bupati Jember ya, Pak Hendy Siswanto. Nah itu teman-teman gitu. Nah aku cuma pengen ngekelirin di sini ya. Aku di sini inisiatifku memang gitu loh. Aku sebagai anak dari ibu aku, inisiatifku pengen ini semuanya selesai sekiranya jelas gitu loh. Kenapa ada akte tanah palsu gitu loh, sudah ngukur dewe, dipasang patok tanah dewe, buat sertifikat tanah dewe, terus tanda tangannya pemalsuan, tanda tangan jempol pemalsuan. Ibu aku tidak merasa tanda tangan, apalagi almarhum dari ayah ibu aku gitu kan. Capek teman-teman sebenarnya menghadapi keluarga problematik yang seperti itu, capek banget. Nah ini aku mau cerita juga sekilas saja ya. Jadi memang kalau dipikir-pikir, satu keluarga dari ibu aku itu, dari ayah ibu aku itu ya, saudara-saudaranya memang problematik gitu loh, apalagi masalah warisan, problematik semuanya. Dan di sini yang diam ya ibu aku cuma diam dan ngedumel, gak berani gimana gitu. Meskipun berani ya gak mungkin direspon gitu. Mau menyuarakan udah dipalsuin dulu akte tanahnya gitu. Nah ini yang aku keselin di sini adalah, yang aku bikin gedek banget gitu, dampaknya gitu loh. Kan rumah ibu aku sama rumah leknya tuh yang ngambil tanah ibu aku itu kan hadapan gitu ya. Yaitu salah satu contohnya kalau kalian ngelihat vlog, buang sampah sembarangan, dibakar sembarangan, asapnya masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar gitu ya. Itu pokoknya belum lagi sampah yang dibuang di depan rumahku ya, berjejer gitu sepanjang jalan depan rumahku. Belum lagi jalanan yang diblok di depan, nggak boleh lewat jalanan yang ke depan. Kalau dicerita itu panjang teman-teman, tapi bukti itu ada, tenang, video-video itu tersimpan. Nah itunya gitu, udah ngambil hak orang lain, membuat tindakan ini ketidaknyamanan ya, bisa dikatakan ya kriminal juga lah. Kadang rumahku tuh dilemparin apa gitu tuh ya, sampai kena kaca gitu kan, emosi udah. Kalau bapakku tuh, kalau ada bapakku ya di rumah,
Kalau lagi gak kerja keluar kota, emosi pastinya. Kalau bapak tuh gak main ini ya. Kalau bapak itu langsung tenaga. Kalau bapak kan mancing emosi gitu ya. Tapi kalau bapakku, ibuku selalu tak ingetin juga, adik-adik jangan main fisik ya. Karena orang seperti itu tuh pinter. Dia mau mencari kesalahan gimana caranya, secara halus atau secara gak halus. Nanti kalau udah mukul duluan, misalkan keluargaku ada lebam atau gimana, tinggal lari ke polisi kan. Pinter kan ya orang seperti itu. Jadi yang aku takutkan gitu. Nah, bulan puasa kemarin itu yang aku takutkan terjadi, teman-teman, gitu kan ya. Terjadi. Itu ada peristiwa tapi aku gak jelas gimana-gimananya. Cuman adikku tuh cerita puasaan itu mau hampir hari raya tuh cekcok sampai berantem gitu ya. Sampai adikku ini dikerauk mukai sama leknya ibuku tuh ya, yang ngambil tanah ibuku ya, dikerauk. Lah, ayahku tuh pernah bilang gini, jangan sampai anak-anakku disentuh. Nah, dikerau adekku tuh menenangin katanya. Adekku tuh ngusap-ngusap dadanya leknya ibuku tuh yang jahat. Nenangin gitu. Gak terima ditenang, dikerau. Nah, ayahku langsung loncat, teman-teman. Langsung loncat, ya dibogem lah gitu. Nah, pas aku tahu itu aku udah pasrah. Karena apa? Waduh, kalau urusan dibogem nih, kalau ada apa-apa kantor polisi nih pasti gitu ya. Nah, ternyata yang aku nyebutnya apa ya, si lek gitu ya, leknya ibuku ini gak lari ke kantor polisi sama istrinya. Katanya sih kalau sampai terjadi seperti itu katanya mau lari kan. Ternyata nggak lari. Memang kalau lari ke kantor polisi waktu itu, ayahku tuh juga sama-sama siap gitu. Jadi saling melapor gitulah ya. Biar sekalian rame gitu wis. Itu kata ayahku tuh udah seperti itu. Nah, di sini aku kan posisinya di Malang ya. Jadi dengerin cerita adik aku tuh, wah, kalau memang ini sudah polisi yang nangani, aku malah bersyukurnya itu karena ayo kamu ngelaporin, kita juga bisa ngelaporin gitu ya. Nah, gak akan berani gitu. Maksudku, aku cerita gini dan aku bilang gak berani, si orang tersebut ngelaporin, gak akan berani karena kita juga punya banyak bukti kejahatan mereka gitu loh. Cuman kita itu sebagai keluarga, apalagi ibuku berpesan selalu kalau bisa ditangani gak harus ke kepolisian gitu ya, masih menjaga nama baik, lebih baik jangan. Tapi yang di sini kan udah geram ya. Geram lah ibuku tuh, aduh sabarnya masya Allah banget. Tapi kalau udah gak sabar teman-teman, ya Tuhan, ibuku tuh sampai ya pernah berantem juga berapa kali sama yang nyapu di depan rumah itu ya, yang bikin asap pagi-pagi. Berapa kali teman-teman, memang ditunggu ayo sampai mana gak terimanya, mau ke kantor polisian, ayo gitu ibu. Nah, jadi itulah problematik ya memang. Nah, aku di sini udah bukan nyerah, cuman aku mencoba nih ya, perangkat desa di tempatku nggak bisa nanganin ini semua. Coba ayo Pak Bupati ya, mungkin bisa. Nah, itu aku masih menunggu sampai sekarang teman-teman. Aku juga minta doanya juga. Niatku di sini aku nggak mau masalah semakin runyam, enggak, cuman pengen clear gitu, pembagiannya pengen rata, clear, rata, sesuai dengan ya porsinya lah gitu. Pokoknya sebel sih sebenarnya mau cerita. Nah, oke.
Setelah ini, karena aku masih menunggu tindak lanjut dari bupati, kemarin itu minggu kemarin ibuku juga habis ruqyah. Jadi cerita sama aku, nelpon, kita video callan. Ibuku habis ruqyah ke Gus siapa ya, lupa gue. Ruqyah badannya, alhamdulillah sekarang badannya enteng, karena badan ibu aku akhir-akhir ini tuh berat gitu, nggak enak. Jadi kalau di ruqyah mungkin apa bisa nanti badannya lebih enteng, apa hal-hal yang negatif di badannya tuh biar keluar semua gitu ya. Yang ngerti kan maksudku? Nah itu sudah cerita-cerita, ya udah aku coba nenangin. Dan pesan dari Gus siapa itu ya yang ruqyah juga pesannya bagus banget. Ibu jangan mikirin hal-hal yang tidak harus dipikirkan, harus tenang gitu ya, harus tenang. Memang cobaan ibuku nih berat teman-teman, berat banget. Jadi harus tenang. Pokoknya semisal pun diganggu jin, setan itu tidak akan membunuh, tapi setan itu bisa membunuh orang itu secara pelan-pelan gitu loh ya, bisa membuat kepikiran mana, akhirnya drop penyakitan dan akhirnya COVID gitu ya. Nah, alhamdulillah pesan-pesan dari Gusnya tuh bagus gitu ya, minta sabar. Kalau memang sudah gak bisa dicari keadilan masalahnya itu, masalah tanahnya ibu aku tuh ya, kalau memang gak bisa dicari dengan keadilan, katanya Gusnya itu tolong sampean ikhlas, bener-bener ikhlas banget dari hati yang terdalam. Mungkin nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dari ini mungkin gitu ya. Pesannya bagus banget teman-teman. Aku juga tenang lah gitulah, ibuku cerita gitu, tenang. Nah, hal yang sekarang aku lakukan adalah aku sebagai anak di sini ya, sebagai anak tertua dari ibu aku, pastinya nomor satu selalu mendoakan. Doaku tuh teman-teman ya agak lepas dari keselamatan pokoknya, karena keluarga aku tuh terancam banget ya, terancam banget, mulai dari mau diserempet motor sama leknya itu ya, terus adik aku tuh semuanya udah disakiti lah ya. Tapi aku berusaha untuk gak menyakiti balik anaknya. Ya bisa aja kan aku tuh ngebales ke anaknya. Ya kalau gitu kan gak memutus mata rantai kan kalau gitu ya. Apa bedanya aku sama mereka ya kalau aku ngebales gitu. Kalau yang aku yang aku keselin tuh, kesel sama ibu aku, anak-anaknya ibu aku tuh juga dibabat habis juga. Tapi ya, kita nggak takut, aku juga ngingetin adik-adikku kan ada 4 di rumah ya, aku coba ngingetin gini loh, masalah keluarga. Kalau kamu melakukan hal kayak gini, kamu akan seperti ini. Kamu melakukan hal kayak gini, kamu akan seperti ini. Aku memberi penjelasan. Adik aku tuh bisa dibilang udah dewasa sebelum waktunya gitu teman-teman. Mana adik aku yang kalau yang udah menikah kan ya udah dewasa ya. Yang satu udah lulus sekolah, yang satu masih SMP kelas 1, yang satu masih SD kelas 1. Nah yang 2 ini loh yang aku jaga mentalnya. Ya 3 lah adikku, yang satunya ini kan belum nikah, cuman dia kan dewasa. Ya semuanya aku jaga mentalnya gitu. Cuman yang aku kasihan nih ya adik-adikku sih, dia hidupnya tuh bercampur satu pekarangan dengan orang jahat ya. Aku nyebut orang jahat, memang orang jahat itu teman-teman gitu kan. Aku pindah ke Malang gini ya, ikut akbar, kita ngontrak, alhamdulillah enak tempatnya. Akbar juga kerjanya lancar, alhamdulillah, udah bersyukur banget gitu loh. Kalau aku di rumah ibu aku nggak bisa,
Nggak bisa, aku nggak bisa. Mungkin adik-adikku tuh juga yang nggak bisa ya, tiap hari kadang lihat keributan, cuman dia nggak ada pilihan lain karena dia masih anak-anak ya gitu. Kalau aku udah memutuskan memang kalau menikah aku nggak mau di rumah ibu aku nggak mau di rumah mertua gitu. Jadi aku sangat menghindari yang keluarga yang problematik banget tuh, aku menghindari. Nah di sini teman-teman semuanya, aku minta doanya ke kalian ya, karena doa kalian tuh aku yakin sangat mustajab. Doain aku dan keluargaku semoga kuat menghadapi ini semua. Doain aku rezekiku lancar ya teman-teman, amin. Biar aku bisa sedikit ngebahagiain orang tua aku, ibu aku, bapak aku. Aku pengen banget keluarga aku ini gak satu pekarangan wis sama keluarga ibu aku ya. Jadi aku tuh pengen suatu saat gitu ya ngebangun rumah keluarga untuk ibu aku yang sekiranya itu di depan jalan, yang sekiranya gak kalau lewat di jalan tuh gak lewat jalannya orang gitu loh. Kalau sekarang kan masih aksesnya tuh di rumah lewat jalan-jalan orang ya, lewat jalan-jalan luar tangga. Pengen banget juga cerita ke ibu aku, doain aku butuh doanya, semoga aku bisa ngebangun rumah untuk ayah ibu aku, biar aku mikirin psikis adik-adik aku gini loh ya, yang 2 masih sekolah gitu, masih butuh pendidikan gitu loh. Kalau sampean aku bilang gini kan ibuku, mak, aku panggilnya mak ya, mak, sampean kalau sampean somben misalkan aku punya kekuatan tak buat kamu sendiri aja ya, biar kita gak gak apa-apa, kita gak di tanah ini lagi, gak di peninggalan orang tuanya sampean, gak apa-apa. Insya Allah kalau ada kekuatan siapapun dah ya, aku apa adik-adik gitu bisa buat rumah sampean katanya pengen di depan jalan, jadi kalau keluar gitu ya langsung pilih ke rumahnya, gak ke rumah tetangga gitu ya. Doain gitu. Ibuku cuma iya karena sedih teman-teman. Ibu aku nih termasuk orang yang sangat kuat ya, sangat kuat, sangat sabar. Aku paham banget ibu aku semenjak kecil pun aku udah tahu permasalahan problematiknya keluarga itu. Ibu aku dijahatin sama keluarga ini, aku tuh paham banget ya, paham banget. Meskipun ibu aku bilangnya ibu kuat, emak kuat, tapi bohong teman-teman. Aku gak percaya ya, ngomongnya memang orang tua gitu kan biar anaknya tenang gitu ya, tapi aku selalu doain meskipun ke suami aku sendiri ya, doain aku ya, doain semoga bisa mengangkat derajat keluarga biar gak gini terus gitu, biar kita kalau pulang ke Jember itu aman, tentram gitu ya. Aku tuh kan pengen ya kalau pulang ke Jember tuh pengen gak pulang ke rumah ibu aku gitu, jadi pengen pulangnya tuh ke rumah aku sendiri, hasil kerja keras aku sendiri yang dibangunin untuk orang tua. Makasih juga teman-teman kalian yang udah kedoain juga. Aku yakin doa kalian semuanya mustajab, doa orang baik gitu ya. Semoga aku kuat menghadapi ini, semoga aku bisa bangunin rumah buat orang tuaku gitu ya. Sekarang pun meskipun kita jauh, aku di Malang, orang tua di Jember, bohong kalau gak kepikiran ya sama orang tua, bohong banget. Tapi ibu aku tuh kalau aku pulang gitu jadi aku kepikiran sampean di Malang gitu loh. Yang aku di sini anaknya kepikiran Jember, yang Jember pikiran ke Malang ya.
tapi aku selalu menguatin ibu. Alhamdulillah banget aku di Malang ya, gak pernah kekurangan. Alhamdulillah, akbar sabar baik ya kan ya. Terus tempat nyaman, tempat tinggal, ini aku udah bersyukur banget di kontrakan ini ya. Mana yang punya baik banget, Mbak Ina ya, tetangga juga pada baik-baik banget gitu. Itu udah bersyukur banget teman-teman gitu. Jadi pesan aku, misalkan kalian ada yang mengalami masalah seperti aku, jangan putus berdoa ya, jangan berhenti berdoa. Sabar, memang harus ada sabar ya. Percaya kekuatan doa itu ya. Aku selalu, doaku tuh selalu perbanyak, selamatkanlah keluarga aku gitu, karena keluarga aku nih termasuk terancam ya gitu, terancam. Lagi adekku yang paling kecil, yang cowok itu ya, aku paling kasihan sih, dia juga punya trauma kecil ya mengenai problematik ini. Adikku tuh kan yang kecilnya tuh pernah digigit sama monyet peliharaan leknya ibu aku yang jahat itu ya, sampai takut, trauma, berdarah teman-teman kakinya itu. Kalau sekarang udah hilang bekasnya kakinya. Itu teman-teman, aku minta doanya sama kalian semuanya. Doain aku semoga rezekiku lancar, kalian semuanya juga rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Gak ada anak yang gak pengen ngebahagiain orang tuanya ya. Di sini aku gak apa ya, gak bermaksud buat gimana tuh, gak, cuman ya inilah sharing ya. Keluarga problematik tuh ada, memang ada banget gitu loh, ada banget. Oke, mungkin itu sedikit cerita dari aku ya, yang aku bilang tadi di awal video. Kalau aku cerita dari awal sampai akhir itu durasinya mungkin panjang banget, takut kalian bosan dengerinnya teman-teman. Bukannya apa ya, sekali lagi doain aku semoga selalu sabar teman-teman, lancar rezekinya, selalu dilindungin ya, masih diberikan hati yang terang gitu ya. Semoga gak mikirin yang aneh-aneh gimana, gak jadi orang jahat, udah bersyukur teman-teman. Bener, gak jadi orang jahat, gak suka mengganggu orang lain, gak bikin onar, gak bikin ini itu, udah bersyukur banget. Karena apa ya, karena jangankan merebut yang bukan haknya, buat kesalahan kecil tuh kadang balasannya gak main-main ya kan. Mikir kita mau jahat sama orang gitu ya. Mungkin segitu aja video aku hari ini. Yang sudah subscribe, makasih. Sekarang subscriber aku sudah 500, makasih banget ya teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih semuanya, assalamualaikum.